Halo geng, what's up bor? What's up bor, what's up geng, what's up bray. Nah. Share dulu guys, share dulu. Share dulu guys. Insya Allah tema kita sore hari ini kita akan membahas sedikit atas pertanyaan beberapa kawan-kawan yang ingin membangun wallet. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan di sini, konsep kita adalah tembok beton dengan sistem dicor. Kedua, rangka-rangka yang kita pakai adalah kayu. Jenis kayu yang kita pakai adalah kayu ulin. Nah, ini akan kita bahas guys. Nanti sambil kita cek langsung ke dalam nanti bagaimana sistemnya. Sebelumnya di share dulu sambil kita ngopi dulu guys, berokok dulu. Kali ini bangunan yang kita akan review adalah bangunan ukuran 4x12. Di sini kita akan berbicara masalah kebutuhan per lantai. Kebutuhan per lantai, material apa saja yang diperlukan dan berapa jumlahnya. Nah, nanti kita cek sama-sama dan kita hitung sama-sama guys, biar tidak ada artinya kira dan mengira. Kebutuhan siripnya berapa untuk ukuran sekian dengan void sekian, kebutuhan baloknya berapa untuk ukuran sekian, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu di share dulu guys, sebelum kita cek langsung ke dalam. Namun konsep bangunan ini perlu diketahui, rata-rata kita menganjurkan dengan sistem cor tembok, bukan bata atau batako. Kalau ditanya masalah berapa selisih harga kalau kita perbandingan harga dengan menggunakan batako, menggunakan bata merah atau bata ringan, saya rasa kembali ke harga barang di daerah masing-masing. Tapi di sini saya akan coba mereview kebutuhannya saja, kebutuhan perlengkapan, bahan-bahan saja apa yang perlu kita siapkan sebelum kita membangun. Sebelum kita membangun dan berapa jumlah yang harus kita persiapkan, itu yang paling penting. Nanti kita cek ke dalam, tapi sebelumnya dulu silahkan di share dulu kawan. Dan di share kita akan mereview secara langsung di dalam, bukan lewat kertas, tapi biar kita lihat sama-sama. Sebelumnya hisap dulu ini, mati lagi nih guys. Kopi sudah mulai habis guys, artinya kita siap-siap balik kanan. Tapi sebelum kita balik kanan, kita akan coba mereview kembali. Mantap guys, mantap. Ini adalah cor tembok guys, bukan batako, bukan bata ringan, bukan bata merah, tapi cor. Saya sarankan untuk lantai dasar 1, 2, komposisi cornya 3 kalau kita di sini bahasanya angkong guys, arko. Nah, komposisinya 2 semen, 2 pasir, 1 koral, 1 sak semen. Itu nyala ujung betel itu. Tapi serendah-rendahnya komposisinya 4-1. Komposisinya 3 pasir, 1 koral, dan 1 sak semen. Itu sudah jos sudah guys. Ini di setiap dinding ini guys ada besi.
Besi di dalam ini terserah bro-bro semua, bisa pakai besi 12, besi 10, besi 8 dan besi 6. Tapi standar kita adalah besi 8 dan besi 6. Mau 12 atau 10, mau 12 atau 10 tergantung yang punya bangunan. Kalau bisa nambahin besi lagi lebih mantap. Karena per besi-besi yang ada ini ada alurnya guys, ada alurnya per 40 cm itu kotak. Oke guys, kita langsung cek ke TKP. Kita tidak pakai ini adalah yang sudah kita dengan konsep cor beton ya guys. Ini adalah cor beton, bisa dilihat beton ini guys, bukan bata atau batako atau bata ringan, tapi ini adalah cor. Cornya seperti ini guys. Ini cor dengan rangkaian besi-besi cor. Kemudian kita akan berbicara masalah kebutuhan per lantai. Apa saja yang diperlukan dalam membangun walet. Di sini kita akan bahas dulu guys. Ini konsep kita adalah cor. Konsep kita adalah cor. Ini 4 meter guys. 4 meter. Ini adalah 4 meter. Dan kita menggunakan balok tengah lagi. Balok tengah dengan jarak kurang lebih 1,5 meter. Jarak dari sana ke satu. Berapa jumlahnya kalau untuk ukuran 412? Mari kita hitung guys. Ini kan 3 nih guys. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing sisi kiri dan sisi kanan itu adalah 7 guys. Pakai 7 kali 2 berarti 14. Tambah tengah 15, 16 guys. 16. Ini kebutuhan tiang untuk tiang 412. Kita pakai 16 tiang. Total yang kita perlukan di sini kurang lebih 22 batang. Kenapa dia 22 batang? Karena di setiap tiang ini, bro, di setiap tiang ini kita ada pengikat. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan sirip. Kekuatan yang utuhnya yang kita andalkan adalah balok, guys. Balok bisa dilihat, bro. Ini balok 10-10 atau 8-8. Ini per tiang, pengikat tiang, pengikat lantai. Ini di masing-masing tiang ada. Ini satu tiang, ini lagi, ini per tiang guys, karena ada tiang di sini. Nah, total yang kita perlukan total yang kita perlukan adalah 22 batang, termasuk tiang dan slop penahan lantai pengunci bangunan. Karena ini menggunakan balok guys, karena kebanyakan saya menemukan bangunan tidak ada balok-balok seperti ini. Jadi jangan heran kalau lantai itu kesannya kelihatan lentur, lalu goyang-goyang lantainya. Goyang-goyang. Nah, ini kita menggunakan balok guys. Itu dia guys. Setiap tiang kita menggunakan balok. Untuk sirip, sebelumnya total balok yang kita gunakan sekitar 22 batang guys. 22 batang termasuk untuk tiang tadi dan pengikat lantai, pengikat slop gantungnya untuk penahan konstruksi bangunan. Karena sirip-sirip yang ada kita tidak
seutuhnya mengandalkan kekuatan sirip, tapi kekuatan utama kita adalah balok. Balok ini guys. Balok ini dia balok juga. Balok ini di setiap tiang ya bro, di setiap tiang, bukan di jarak-jarakan. Ini yang karena selama ini baik yang kita rehab atau yang kita cek, banyak bangunan yang tidak ada pengikat badan bangunan guys, yang kita sebut dengan slop gantung seperti ini. Kebetulan slop ini menggunakan kayu. Kita tidak seutuhnya mengandalkan kekuatan sirip, tapi kekuatan yang seutuhnya adalah pada balok ini. Setelah sirip lalu lantai, ini akan menjadi satu kesatuan yang konstruksinya yang akan luar biasa. Tidak ada lentur-lenturannya lagi. Itu dia guys, masalah kebutuhan balok untuk 4x12. Untuk kebutuhan baloknya per lantai kita perlu 22 batang. Bisa balok 88, bisa balok 10. Kemudian akan kita bergeser ke sirip. Setelah terpotong, kebetulan kita di sini mengadopsi void 4x4 guys ya. 4x4 voidnya, 4x4 voidnya. Ini voidnya adalah 4x4. Setelah terpotong, berapa kebutuhan sirip kita? Rata-rata referensi saya atau standar saya, lebar antar sirip ini 2 kali ukuran papan sirip. 2 kali ukuran papan sirip. Untuk ukuran dengan 4x12 setelah terpotong void 4x4, berapa jumlah sirip yang kita perlukan? Yang kita perlukan di sini per lantai hanya 20 lembar saja. Dari sana sampai di sini yang kita perlukan sirip hanya 20 lembar saja. 20 lembar guys untuk sirip. Kemudian beralih ke dudukan sirip. Dudukan sirip, usahakan dudukan sirip guys. Sirip usahakan didudukkan sepenuhnya, jangan digetak-getak lagi guys. Jangan dikoak-koak lagi, jangan digetak-getakkan lagi. Kita berpikirlah panjang. Ini bangunan harus kita desain, harus kita rencanakan dalam waktu proses panjang. Banyak saya menemukan sirip rata-rata dikoak baru ditanam. Terus atau bahasa lainnya apalah, dikasih luka dulu sirip, bagi 2 baru didudukan. Selama ini kita tidak mengadopsi itu, tapi seutuhnya kita dudukkan ke sirip. Itu guys, murni duduk di siripnya, duduk di bantalan balok yang ada. Berapa keperluan kita dalam untuk bantalan dudukan sirip? Di sini saya menyarankan serendah-rendahnya pakai balok 510. Serendah-rendahnya balok 510. Kalau ada 88 lebih bagus, tapi kalau ada lagi yang lebih mantap lagi ukuran 5x20, lebih jos lagi guys untuk dudukan sirip sebagai penguat konstruksi bangunan juga. Nah, berapa jumlah yang kita perlukan? Tinggal kalikan saja per 4 meter, ini 12, berarti kita perlu 6 lembar atau 6 batang untuk dudukan sirip. Nah, masalah baut guys, masalah baut kita bisa menggunakan baut 12, 14 dan 19 sesuai selera masing-masing. Ini yang saya maksud, masalah dudukan sirip, jangan dikoak-koak lagi siripnya guys. Jangan dikasih luka-luka lagi siripnya, karena apalagi kita menggunakan cor lantai dan agak berbeban. Ini guys, itu dia bro, masalah kebutuhan untuk per lantai dudukan sirip. Kita bergeser lagi bro, karena ini adalah beton dengan konsep dicor.
Di setiap coran ini ada besi yang kita bor tembus, guys. Bor tembus di masing-masing kayu, di masing-masing tiang. Itu referensi yang bisa kita pakai untuk pembesian. Serendah-rendahnya pakai besi 6. Kalau masih bisa besi 8 lebih oke. Lebih oke, guys. Ini yang kita, kalau masalah besi mungkin lebih kepada harga material di daerah masing-masing lah. Kalau untuk untuk pembesian, termasuk cakar ayam, kemudian rangka cor temboknya gitu. Kita lanjut lagi ke besi tadi bisa dipakai besi 6, besi 8, besi 12. Tergantung yang punya bangunan, tapi serendah-rendahnya kita pakai besi 8 dan besi 6. Itu untuk konstruksi cor temboknya kita, guys. Cor temboknya. Itu saja, guys. Secara include ini adalah bangunan 3 lantai 4x12. Nanti materialnya bisa dihitung dikalikan 3 atau 4 lantai. Dan kemudian kebutuhan seng yang kita pakai kurang lebih sekitar 60 lembar. 60 lembar untuk sengnya. Sekitar 60 lembar untuk sengnya. Dan berapa jumlah semen yang kita pakai kembali lagi kepada komposisi adukan semennya, bro. Karena adukan semen yang kita pakai adalah 41, 31. Karena per lantai ini beda takaran komponen adukan semennya, komposisinya. Kurang lebih ini memakan sekitar 170-an sak. 170-an sak untuk 4x12, karena masing-masing lantai punya komposisi adukan semen yang berbeda. Nah, itu dia, guys. Oke, bro, itu saja review dari proses kita membangun 4x12, kebutuhan materialnya dan berapa jumlahnya. Mungkin bro-bro semua bisa menganalisa sendiri dan coba menghitung sendiri. Inilah proses kerja kita, karena dari awal bangunan ini kita yang konsep, lalu semua rancangannya kita desain, termasuk penempatan dan pemilihan lokasi LMB juga, itu yang paling penting. Yang jelas ini adalah salah satu konsep cor kita, konsep cor yang sangat luar biasa dan menggunakan baut 19, guys. Oke, bro, itu sebatas review dari tukang kuli dari kita. Yang tukang kuli tidak lupa ngopi-ngopi. Silahkan bro-bro semua untuk kalkulasi, mencoba menghitung dari apa yang kita sampaikan ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan atau analisa buat kawan-kawan yang berencana untuk membangun bangunan baru. Kalaupun yang sudah ada, siapa tahu bisa membangun kembali untuk waletnya ukuran 4x12. Karena ini yang kita tawarkan konsep ke orang-orang 4x12, daripada kita membangun 12 lebih baik kita 4x12. Oke, bro, terima kasih sudah mampir di live kita. Ini adalah ruang audio kita, dan instalasi sudah selesai semua. Instalasi tinggal menunggu waktu on yang tepat. Kemungkinan akan kita on kan bulan 3 2001 ini, atau bahasa kerennya bulan Maret. Nah, itu yang akan kita on kan. Ini adalah
salah satu instalasi kita. Kemudian kita menggunakan 2 ampli dan 1 power charger, karena kilometer yang ada di sini tidak menggunakan ground, maka kita akan fokus kepada penggunaan daya setrum dari aki yang disupport oleh charger otomatis ini guys, agar supaya tidak ada cross atau trouble terhadap gangguan petir atau apa sejenisnya. Itu yang kita hindar, karena kita tahu sendiri kilometer sekarang ini KWH-nya yang token kebanyakan tidak punya ground, beda dengan yang dulu. Jadi sangat rawan untuk tersambar petir, terutama di timernya, bisa terreset dengan sendirinya kalau terkena tegangan yang agak tinggi. Oke bro, itu saja yang bisa saya review terkait kebutuhan kita dalam membangun. Nah, ini adalah salah satu jalur-jalur kabel kita yang kita gunakan. Di sini ada 6 kabel. Itu bisa dilihat sendiri guys. Nah, itu. Kebetulan akinya belum datang guys, jadi kita pakai setrum dulu. Ini setrumnya. Nah, ini jalur-jalurnya sudah oke, sudah mantap. Mudah-mudahan sore ini ada reaksi guys. Dan kita persiapan balik kanan juga. Lagi bakar-bakar guys. Kita persiapan tempat dangdutannya mau dibawa pulang sudah. Sambil bakar-bakar, ada langsung guys, ada yang mampir-mampir guys. Oke bro, terima kasih. Itu yang bisa kita sampaikan ke kawan-kawan. Silahkan di analisa sendiri, silahkan dihitung sendiri berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan terkait proses kuli mengulinya guys. Kalaupun ada kekurangan atau ada hal-hal yang berkaitan dalam penyampaian, ya kita mengharap dimaklumin saja. Karena kalau kita berbicara masalah konstruksi beton full dengan slop beton juga, saya tidak bisa menghitung ke sana karena perbedaan akan kembali kepada budget yang ada. Oke guys, secara keseluruhan kita finish hari ini. Yang besok hanya kita akan cek-cek kecil-kecil saja. Insya Allah bangunan ini akan kita on-kan di bulan Maret nanti, sambil menunggu yang harus ditunggu. Sukses untuk semuanya guys. Salam dari kuli sejati. Dan tidak lupa ngopi-ngopi. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu di live kita berikutnya. Terima kasih. Salam Sonjet.